jadi kita dilatih untuk sekolah Kristen. Hai Maktijans, welcome to Pondasi Podcast Mendidik Generasi. Nah, hari ini kita akan melihat-lihat nih kira-kira pandangan guru dan murid itu seberapa mirip sih. Nah, di sini langsung aja kita sambut Miss Laura dan Kak Samuel. Hai. Nah ini guys, jadi Miss Laura ini tuh menurut aku ya, ini tuh gusi alias guru sibuk. Karena apa? Itu tuh Miss Laura tuh udah pembina OSIS, terus udah guru geografi, guru apa lagi? Kimia. Wah, IPA IPS nih. Terus habis itu apa lagi? Wali kelas. So. Dan Kak Sam ini adalah OSIS periode 2024 sampai 2025 ya Kak. Ketua OSIS. Dan sekarang aku OSIS ya. Alias divisi yang lain. Oke. Jadi gimana nih kabar Miss Laura dan Kak Sam? Apakah soalnya tadi aku juga lihat Kak Sam itu kayak capek gitu ya. Kenapa sih Kak? Aduh, kenapa ya? Bisnis tadi. Wah, dapat berapa tuh? Tujuan lah. Oke, boleh. Kalau Miss Laura gimana nih kabarnya? Karena seharian mengajar kan pastinya. Iya, puji Tuhan baik. Asik, Selalu baik. dong Bante. Oh ya, ini aku mau nanya nih. Kalau Kak Sam itu sama Miss Laura itu udah berapa lama sih di TB? Pasti lebih lama sih dari aku. Sam dulu. Walah, saya dari kapan ya? Harusnya, saya udah dari TK ini harusnya udah ada monumen ya. Wajan lah, tolong. Berarti dari TK sampai dari TKA itu udah berapa ya? Dari 2 tahun. Iya, SD 6, udah 8. SMP 3, 11 tahun. Ya. Ini Sekarang udah 14 tahun. Wah. Kalau Miss Laura berapa tahun? Miss dari sebelum COVID. Jadi tahun 2019. Itu langsung jadi guru SMA atau SMP dulu? Langsung SMA. Wah. Itu sama SMP sih. Iya. SMA kimia. Oke. Nah ini kan udah selama itu tuh. Itu apa yang Miss Laura dan Kak Sam membanggakan dari sekolah ini? Wow. Dari ketua OSIS dulu dong. Asik. Pastinya yang jadi alasan saya masuk TB itu karena karakternya. Oke. Gimana tuh? Gimana tuh? Pasannya nih ya. Ya. Karakternya itu kayak tiap hari tuh diajarin kayak misalnya keramahannya. Kayak ini nih ada budaya santun nih, salam, sopan. Ya, kayak sekarang aja keramahan. Di sini kita dilatih untuk kayak misalnya menyapa satu sama lain pagi hari, habis itu ya intinya tetap apa ya bahasanya ya. Ya intinya karakter itu yang kayak ngebuat kita jadi kalau di luar tuh ya oke lah gitu kan, karena kita kan diajarin tanggung jawab, ketaatan dan sebagainya ya di tengah masa. Kalau Miss Laura sebagai guru nih, Sebagai guru, saya justru sangat terberkati di sini karena sekolah Kristen tunas bangsa. asik. Kata Kristennya tuh benar-benar real gitu. Iya, Kristen Benar-benar banget real. Bukan hanya sekedar nama gitu. Benar-benar. Makanya tadi yang dari karakter-karakter yang saya udah bahas, itu karakter Kristus itu betul-betul kita berusaha sama-sama belajar. Jadi guru maupun murid gitu. Bukan cuma murid loh, kan guru juga. Makanya itu Miss Laura sangat-sangat apresiasi itu. Nah, yang lain kan itu tambahan. Ya benar. Amin. Ya amin. Oke. Sekarang ini langsung aja nggak sih aku pengen lihat nih pemandangan dari Miss Laura dan Kak Sam. Jadi menurut Miss ya sama Kak ini, menurut Kak ini. Kak Sam, apa aturan murid yang menurut ini tuh itu tuh nggak penting, tapi menurut guru itu wajib banget gitu. Menurut Miss apa Kak Sam apa? Miss dulu. Miss Laura sih kurang tahu ya menurut murid yang nggak penting yang mana. Menurutnya sih penting-penting aja. Ya, dari Sam dulu ada nggak? Apa ya? Nggak ada. Kalau nggak ada jangan dipaksa-paksaan. Aku ada. Oh iya. Apa deh? Ini bisa dibilang sih karena aku perempuan lah, dan yang mengatakan itu aturan siswa itu tuh nggak boleh pakai lip tint karena gini loh, aku kan bibir kan biar nggak pucet-pucet banget gitu, jadi biar ya gitu, bukan untuk menebar pesona tapi buat diri kita sendiri aja biar kayak ya gitulah. Oke, coba kita dengar dari siswa cowok. Gimana tuh? Ya, gimana nih? Kebetulan saya nggak pakai lip tint ya. Ya sih. I can see that. Oke.
Menarik sih. Mungkin kalau dari cowok apa ya? Mungkin yang teman-teman yang lain relate rambut. Oh ya, ya. Karena kayak segini doang nggak boleh, segini doang nggak boleh gitu ya. Kenapa maksudnya? Kayak kalau dari pandangan kami itu rambut kayak mahkota enggak. Ya, jujur. Kan tiap orang jenis rambutnya beda-beda, tapi titik yang untuk jadi penilaiannya itu sama. Kayak misalnya ada yang keriting. Nah, kalau keriting itu kan pasti ngumpul di atas. Nah, kalau misalnya dilurusin, dia dilurusin pasti kena alis, no. Iya. Nah, beda sama yang rambutnya emang lurus. Jadi kalau misalnya ini pun segini kelihatan. Gimana jelasin? Ya, pokoknya ya. Ya begitulah, kalau orang keriting itu meskipun udah pendek, alis jadi gitu. Sedangkan kalau lurus kayak dia kan juga bisa dibilang cowok itu kan lebih ke cepet tumbuh ya, Mas? Iya, Ya, mungkin. Iya, mungkin. Ya, kayak intinya gitu. Jadi kalau kena alis dikit tuh langsung gue boleh gitu. Tapi kalau menurut Miss Laura apa? Yang penting, nah ini kan kita gak boleh bapitin tuh. Terus kalau Kasem rambut itu kenapa sih harus penting banget gitu? Kalau penting banget dia nggak masuk ke A ya kan, ada pelanggaran A, pelanggaran B, pelanggaran C gitu kan kali sekolah kita. Dia bukan masuk yang maksudnya yang udah paling penting banget. Cuman lebih ke gini, kalau untuk make up anak-anak ya disebutnya make up ya, memang disarankan untuk tidak dulu. Kenapa? Karena wajah kalian itu masih penuh dengan kolagen dan semua hal yang baik untuk di masa muda. Guru kimia saya. Ampun. Oke. Jadi itu sih. Nah, untuk lip tint memang baik juga, tapi asalkan yang tidak berwarna. Sebenarnya setahu Miss Laura ya, tolong Miss Junita dikoreksi. Setahu Miss Laura, lip tint maksudnya untuk yang melembangkan bibir sebenarnya tidak ada larangan, tapi warna itu yang dilarang. Maksudnya yang pewarnanya. Kecuali nanti ada event khusus, misalnya kita ada event khusus yang disuruh harus make up gini-gini, nah itu beda. Tapi kalau untuk everyday lebih baik memang jangan. Kan warna pun untuk apa? Warna alami. Ini kayak warna alami wajah, bibir dan semuanya itu masih bagus, fresh banget. Justru kalau kalian pakai di usia yang terlalu dini, efeknya nanti jangka panjang justru. Nanti bibirnya jadi hitam dan segala macam. Kalau kami guru, kelas khusus untuk make up. Wow. Miss Laura ikut itu? Of course. Memang harus make up. Itu diajarin sama siapa? Ya adalah itu. Adalah pokoknya. Disediakan oleh yayasan waktu ya. Adalah pokoknya ya gitu. Nah kalau untuk rambut, menurut Sam sendiri untuk apa aturan itu? Nah, ini kan mantan ketua OSIS nih, makanya Oke, coba kita dengar menurut Anda bagaimana itu? apa tuh kebetulan? Susah ini. Oke. Coba bayangkan aja, oke, tidak ada aturan itu. Cowok kayak Sam boleh punya rambut panjang kayak Miss Laura. Wala. How? Kayak kuliah kan, kalau kuliah kan bebas ya Coba rambutnya. bayangkan Sam rambutnya kayak. Oh iya, bener. Ya menurut Kasem gimana tuh? Apakah bagaimana gitu? Wah, mungkin. saya ngebayangin teman-teman saya yang cowok-cowok pajak-pajak. Iya. Panjang. Sampatnya di pelintal pintu. Waduh. Nyanyi pantai. Vibes gitu kan. Menurut Anda bagaimana? Menurut Kasem. Oke, sekarang jangan siswa deh, presiden. Wah, entah mungkin 5-10 tahun lagi kita punya presiden. Wah, sebut saja namanya Samuel. Samuel Presiden. Wah, nggak tahu Samuel yang mana banyak. Iya sih, jujur ya sih. Saya presiden namanya Samuel, rambutnya ini nggak tahu ya. Iya, gimbal gitu. Iya. Menurut Anda bagaimana? Hanya menurut Anda aja. Contohnya tengah cari. Tidak ada yang salah dengan itu, tidak ada. Tetapi kurang kenapa formal. Penampilan? Nah, kita belajar tentang penampilan formal, hal-hal seperti itu. Nah, di sekolah kita belajar tentang keteraturan. Iya. Nah, nanti waktu kalian masih di sekolah nih kan aman nih kan. Begitu keluar dari sekolah kalian udah dianggap masyarakat. Nah, masyarakat ada aturan masyarakat. Ada nggak? Oke, Nikita. Ya, minus pakai lipstik lu tebel. Nah, minus nggak ada. Tapi iya sih, bahan benar. guncingan. Karena sebenarnya tuh bisa. Atau dia rambutnya kayak gitu, dia mau datang ketemu presiden kok acak-acakan nggak pakai minyak rambut. Nah, hal-hal itu sebenarnya yang lebih dilatih. Iya. Kan? Berarti untuk sebenarnya lebih ke untuk belajar tentang keteraturan. Iya, gitu berarti penampilan itu sebenarnya tuh emang paling penting, karena kan rata-rata first impression orang-orang kan dari awal gitu ya. Jadi kalau misalnya don't judge a book by its cover. benar betul. Yang pertama kita lihat Ya, ini penampilan gitu. Ini aja
Miss Laura berdandan. Iya iya. Minimal rapi gitu kan. Iya benar sih. Sebenarnya ke arah sana. Nah tapi kalau misalnya pas sekolah nih, Iya. itu pasti beda nggak sih untuk kayak Senin pagi sama Jumat siang? Itu gimana tuh menurut guru sama murid? Karena kalau menurut aku ya, kalau Senin pagi tuh kayak aduh capek banget karena Minggu kan libur nih, terus Seninnya aku sekolah gitu, jadi kayak ini sekolah nggak ya, tapi harus sekolah yaudah deh gitu. Tapi kalau Jumat siang kayak yeay libur bentar lagi kan seru gitu loh, jadi kayak beda sih sebenarnya menurut aku. Kan Sam kayaknya suka belajar di Senin tuh. Ampun gitu Pak, ampun. Kayaknya Sam ya. Ampun. Sama Miss Laura. Kalau Miss Laura, susah juga ya. Ya, Kalau Senin pagi tuh persiapannya kan dari Minggu. Jadi udah hari Minggu aja sore udah berasa. Oke, harusnya besok. Dah, gitu rasanya. Tapi nggak yang kayak males itu nggak juga. Hanya kayak oke, besok kayak semua sudah aman. Iya, Tapi itu udah buat dari minggu sebelumnya, jadi udah aman. Jadi santai, lebih santai gitu ya. Oke, nanti besok apa ya? Udah cek dulu. Jangan kan ada info yang belum diinfo ke siswa. Jadi Senin pagi ya udah normal aja. Minggu sorenya justru ya. Oke, besok Senin. Kalau untuk Jumat, Iya. Nah itu lihatlah wajah Miss Laura nanti ya. Jumat pasti besok Sabtu. Kecuali besok Sabtunya ada kegiatan. Iya sih. Tetap senyum juga sih. Ya tentunya bener banget. Cuma nih kalau misalnya di kelas nih Miss dan Kak, itu kan rata-rata kenapa sih para murid tuh suka banget sama meja belakang? Nah, menurut kamu belakang, aku pikir meja depan loh. Karena rata-rata orang pikir pengen meja depan biasanya ya. Wah, meja belakang Kenapa nih? Yang kenapa tuh? lebih bebas. Iya, bebas. Ini karena bisa apa nih makan, main HP atau Bisa jadi. Ini ada gurunya loh, ada kelasnya loh. Kenapa? Karena kalau di belakang itu nggak terpressure di depan. Pressure-nya itu kalau di depan bukan hanya dari guru yang mengajar, tapi dari temen yang di belakang juga. Kayak misalnya kita gerak dikit atau kita tegak dikit di belakang, nggak kelihatan lagi munduran atau geseran. Nah tapi kalau misalnya kita geseran atau nggak lurus nanti gurunya ini ayo perhatiin dulu. Nah itu jadi agak pressure lumayan, jadi di belakang nggak usah. Iya, kayak berarti bisa dibilang kayak bebas gitu ya. Iya. Kalau Miss Laura, menurut Miss Laura tuh kenapa sih murid suka duduk di belakang gitu? Selain berarti sama. Wes, Makanya kalau Miss ngajar, lihat yang di belakang ya, yang mana? Ya. Ini kayak apa tuh masuk ke dalam dan keluar pasti ke apa? Terus kalau yang di depan jarang kita notice dalam tanda kutip. Iya. Di depan makanya karena lihatnya langsung lurus gini dan pas gini ini itu yang di belakang karena di depan pasti lagi gini. Minimal nggak tahu lagi itu tulis beneran tapi minimal lagi gini. Dan di belakang, nah gitu. Oh, berarti Mereka bilang nyaman nggak juga sih karena tak dilihat. berarti paling belakang itu lebih diperhatikan ya. Di notice karena deg-degan mereka lagi ngapain. Iya, karena ini buku atau ada HP-nya nih gitu. Kalau dapat HP, Soalnya kamu selama ini aku pikir kalau paling depan itu tuh yang paling dilihat gitu. Jadi aku lebih sukanya ya di tengah-tengah gitu lah. Jadi ya nggak paling dilihat tapi dilihat juga lah. Tapi nggak terlalu gitu. di tengah. Ya kan, tengah kan emang paling aman tuh tengah-tengah gitu ya. Oke. Nah, tapi pasti pernah lah ya bosan di sekolah. Nah itu kira-kira kalau murid tuh bosen di kelas itu ngapain? Tapi kalau guru itu kalau ngerasa bosen nih, aduh ngapain ya? Itu kira-kira buat bikin muridnya semangat lagi itu gimana? Oke, konteksnya di kelas ya. Iya di kelas. Berarti lagi KBM nih. Iya contohnya KBM bosen kayak cuman mungkin disuruh kayak anak-anak kerjain tugas ya. Terus habis itu kalau udah selesai ngerjain tugas kan guru-guru belum tahu kan. Jadi kita bisa ngapain ini? Nah, Bosen nggak? kalau nanya teman kelas saya kalau misalnya lagi bosan atau lagi kosong, saya biasanya itu bikin tulisan-tulisan kaligrafi di hias catatan. Oh ya jujur aku juga gitu ya sama-sama. Terus juga sama. Waktu masih siswa ya. Oke berarti sama gitu ya keren. Oke kalau guru Benar. Oh, Miss Laura punya santol. apa tuh? Teka-teki.
Iya, Miss Laura pernah gitu kak. Oke, siapa yang punya cerita lucu? Iya, Coba. Kayak gitu. Jadi itu kayak mungkin 5 menit ya apa kita ada inilah sesuatu atau mungkin di akhir. Biasanya Miss Laura siapin justru di akhir karena kan kalau di awal banget pasti akan terdistrak. Iya, Jadi sengaja yang penting ice breaking hanya untuk ngomong nyapa-nyapa, tapi habis itu lanjut pelajaran dulu. Di ending baru oke. Tepuk tangan. Iya. Sebenarnya itu di kelas Miss itu bener-bener seru banget karena aku kan di kelas 10B yang pas kimia itu Miss bener-bener banyak cerita soal SMA-nya dan sebagainya itu seru banget di akhir-akhir. Jadi kayak wah selain kita dapat ilmu tapi kita juga dapat jadi hidup itu tuh kayak gitu-gitu. Seru banget. Oke. Cuman nih Miss Laura itu sama Kasem tuh main TikTok gak? TikTok? Saya nggak punya TikTok. Gak punya TikTok? Ya. Miss punya tapi jarang banget buka. Oke. Jarang banget. Oke. Tapi pasti pernah lihat lah ya teman-temannya. Nah, itu apa? Nanti. Aduh, aku yang pencinta TikTok. Itu kalau misalnya tren ini nih. Tren apa yang menurut guru itu paling kayak ini apa sih trennya gitu. Tapi menurut murid tuh kayak wah ini asik banget tuh sering banget dipakai gitu. Kayak pas buat konten TikTok yang sering-sering kakak lihat lah. Atau banyak contohnya apa? Bingung. Apa ada nih baru-baru nih. Apa? Maaf ya mentionnya. Hidupmu. Ya itu oke. Terus tiba-tiba ada istilah-istilah baru misalnya itu apa? Nah, ya. Tahu itu dari TikTok nih. Kayak Desember D-nya apa? Ya itu ya. Sekarang 6 6 7. Iron. Ya itu emang bener-bener. Ya terus juga Mind-blowing. ya bener-bener. Apa waktu itu aku juga kan pas lagi live aku lagi nanya ini jam berapa? 6 7. Apa itu? Itu berarti beneran kayak jam 6 lewat 7. Oke 6 7. Kalau Kasem apa? Mungkin yang lebih sering kakak lihat pas ini apa sih kayak apa teman-teman kakak gitu yang cewek-cewek sih sebenarnya yang lebih sering. Apa itu? Temennya cowoknya juga banyak ya. Oh iya. Wow. Apa ya? Kalau aku ya karena aku ya sering gitu setelah apa izin itu velocity sih jujur. Tapi menurut guru itu kayak ini velocity tuh gimana sih gitu? Selama itu have fun dan gak ada kata-kata kasarnya gak masalah sih. Kalau Miss Laura ya, Miss Laura walaupun gak main tapi gak masalah. Maksudnya itu kesenangan orang, hobi orang kan beda-beda. Kayak Miss Laura suka anime, terus ada orang tiba-tiba kayak anak kecil, belum tahu aja. Tapi gak usah dimasukkan hobi. Sesuatu yang membuat kita senang. Selama itu tidak mengganggu pekerjaan utama, terus gak ada kata-kata negatif, gak ada yang untuk nyakitin orang, it's okay. Gak masalah. Berarti kayak yaudah nggak. Cuman kalau mereka gini-gini geli juga. Cuman misalnya pernah coba gara-gara ayo Miss ayo siap. Itu anak-anak Miss ya anak-anak Miss. Tapi ya udah selama waktu Miss cek nggak ada kata-kata kasar, nggak ada. So jadi kayak yaudah nggak apa-apa gitu asal kayak yang nggak gimana-gimana lah ya. Penting tahu batasan, tahu juga maksudnya kalau bisa jangan menggunakan atribut sekolah. Iya. Betul. Aduh, ketahuan deh. Oke, ini Kasem tuh pernah nggak sih kayak ngerasa kayak gimana ya rasanya jadi guru? Terus Miss Laura pengen juga nggak sih kayak ngerasa gimana ya rasanya jadi murid? Jadi kalau misalnya nih ditukar sehari kalau sehari pengen tukar posisi jadi Kasem jadi Miss Laura. Miss Laura jadi Kasem itu kira-kira bakal apa yang Kasem dan Miss Laura yang lakuin gitu? Nggak pernah terpikirkan. Oh ya? Iya. Tapi kira-kira aja kalau jadi guru kimia. Iya, guru kimia. Bagaimana? Udah guru kimia, guru geografi, pembina OSIS. Aduh masih. Balik kelas yang kalian. Wah, iya lagi balik kelas. Wah, Bagaimana? menjadi walas kelas saya aja udah rumit ya menurut saya. Oh ya? Berarti kelas Kasem itu sangat-sangat aktif ya? Agak lain. Wah, agak lain. Aduh, saya nggak tahu ya kalau ada hubungannya sama apa teaching outline-nya sama MGM atau apanya itu. Cuman kalau saya jadi guru kimia ya, saya pengen lebih banyak di lab. Ya berarti lebih ke praktik gitu ya? Saya seneng ya? yang gabung-gabungin gitu itu asik. Iya. Sama juar. Itu kalau salah ya? Ini udah pro. Sama Stoikio.
Stoknya tuh apa? Mereka belum Apa? belajar. Izin nggak tahu nih. Itu perhitungan kimia, perhitungan dasar kimia ada. Oke, itu pas kelas 12 ya. Kelas 11 nanti kalian. Oke, aku bakal Semangat, oke. itu gimana, susah nggak sih? Asik ya Mas ya. Kita Asik sih. muter-muter aja. Jangan muter-muter. tanya saya, karena saya pasti akan bilang asik. Oke, tapi kalau menurut Kasem asik. Menurut saya sih asik ya. Cuman beberapa teman saya bilang rumit. Heeh. Menurut Miss Laura? Asik. Asik ya, maksudnya asik gitu. Oke. Kalau Miss Laura, kalau jadi Kasem yang sebagai ketua OSIS di periode 2024-2025 dan ya sebagai murid pintar ya. Oke. Itu Kalau Miss Laura, Sam kan suka jalannya kan lebih kayak halo Miss Laura malah selamat pagi Miss Laura kan gitu. Pokoknya sesuatu yang beda image-nya dari ibu ya. Dia akan ceria, nama Miki. Miss Laura kan belum gitu. Akan mencoba kan sehari doang kan. Iya. Besok kenapa Sam kemarin nggak tahu? Oh, pasti nanti Miss Laura tanya dia, Sam kamu kenapa? pasti nanti teman-temannya bakal heran. Ini anak kenapa? Ceria, sunshine. Makan gula banyak gitu. Iya. Gitu sih. Oke. Gimana? Kalau misalnya sekolah tiba-tiba nih, amin banget nih, amin banget. Apa aja Dapat apa? Dapat 10 miliar. Wow. Kalau ada anak-anak 10 miliar. Kira-kira fasilitas apa yang bakal Miss Laura atau Kasem yang kayak ini butuh nih buat sekolah gitu, 10 miliar. Pikir-pikir baik-baik. Itu 10 miliar bukan 10 miliar tuh banyak juta. banget. Ya, makanya 10 miliar tuh banyak banget. Tanah sebelah pun beli tuh. Maaf ya Miss Laura tuh udah terbiasa menggunakan uang sedikit untuk hal-hal sebesar-besar. Wow. Ya tapi menurut Miss jalan Kasem yang paling urgent itu yang buat ini kayak sekolah butuh banget deh, jadi mungkin beli gitu. Apa ya, Sam? Apa Miss? Apa nih kebutuhan lain kemarin? Oh iya, bisa tuh. Mungkin ini Jadi evaluasi live. lapangan. Lapangan baru. Lapangan baru. Karena Bangun lagi gedung lantai 7. oh iya jujur ya lapangan memang butuh banget karena lapangan kita 3-in-1 gak sih? Iya, kalau uang masih cukup bikin. Wah, oh ya kayak Enggak, sebelumnya. Udah banyak sih. Yang penting 10 miliarnya ada dulu ya. Ya 10 miliar berarti bisa dipakai ya 5 miliar dulu gitu baru lah ya. Oke Miss Laura dan Kasem, thank you untuk hari ini ya. Oke, jadi aku tahu kalau misalnya pandangan Bunda Mamri ternyata sama ya, sisi ya. Gak beda banget ya. Sama karena wali kelasnya kali. Oh iya, udah. Sebelum itu boleh kali Miss Laura, sebelum itu boleh kali Miss Laura dan Kasem ngasih satu pesan untuk para Mantijans biar termotivasi dan semangat juga. Boleh dari ketua ASIS dari Lama. Pesan terakhir. apa cium boleh? Udah Miss Laura dulu deh, boleh dari guru dulu yang tercinta. Pakai potensimu Oke, boleh. sebaik-baiknya karena masa remaja nggak akan terulang guys. Wah. Saya ingin lagi masa remaja. Kalau saya punya privilege seperti Niki sekarang, saya bakal jadi host terkenal di Indonesia. Tetapi tidak, saya puas menjadi guru dan saya bangga karena saya bisa didik anak seperti. Terima kasih, semangat. Oke. Nah, Kasem sekarang. Ini aja. Untuk yang masih kelas 10 dan 11, Buat aku. Oke. banyak-banyak ikut lomba buat SNBP. Sama nilainya jangan sampai turun. Udah itu aja. Oke. Hidup udah susah, hidup banyak cobaan, jangan dicobain. Ya, oke. Thank you, Miss Laura.